Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh lagi kembali beribadah walaupun melalui online, tapi kita tetap ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Baru saja kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Biar Indonesia ini menjadi Indonesia yang sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau angkat suara kita buat Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau mengalirlah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau mau rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, tapi tetap kami mau rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Oh mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, kita mau bertemu dengan Tuhan melalui pujian ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
Ibu kita sembah Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kita mau saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau minta ampun sama Tuhan setiap kesalahan di dalam diri kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Oh ampuni kami. Oh haleluya. Oh haleluya. Ampuni kami Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ampuni kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau mau undang, kami mau undang Kau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Aku merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau jamah kami Tuhan. Kau mau jamah kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, seberapa sering kita sembah Tuhan. Pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh datang ke rumah Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mama tuh Revni katakan mengalirlah. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Mengalirlah di tempat ini. Undang Tuhan. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan mengalirlah. Kita mau undang Tuhan Yesus. Katakan mengalirlah. Yes. Yes. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku. Katakan pulihkanku. Pulihkanku. Sekali katakan pulihkanku Tuhan. Pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Kami ucap syukur Tuhan. Kami boleh kembali lagi beribadah Tuhan. Walaupun tidak bertatap muka, tapi kami percaya Engkau ikut hadir bersama dengan kami Tuhan. Bapak Engkau mau pimpin setiap ibadah kami dari awal pada hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang beracara ya Bapak. Pakai kami Tuhan Yesus, biar datang ke tempat-Mu dengan kerendahan hati kami Tuhan Yesus. Ada sukacita di dalam diri kami ketika kami memuji Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mau ibadah buat hari ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai akan Tuhan kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari
mendengarkan firman Tuhan, kembali kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa ajar aku Tuhan jalan dalam terang. Bahwa kami Tuhan mendekat lebih lagi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kayak mau diajar ya Bapa. Oh haleluya. Kita mau puji Tuhan untuk selama-lamanya. Katakan ajar aku. Jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh, mengasihi-Mu. Katakan
Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa untuk sambut, yaitu firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra Bapa yang tunggal, kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Teristimewa tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah roh-Mu Tuhan yang maha kudus dan maha suci Tuhan, untuk menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya kami mendapat pengurapan yang baru dalam kehidupan ini ya Bapa. Untuk sambut yaitu firman Tuhan, baik kami hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, baik kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami semua dapat menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kami, lewat pengertian daripada Engkau dalam setiap hidup ini ya Tuhan. Dan kami percayakan dari pertengahan ibadah ini sampai kepada akhirnya, Roh Kudus turut bekerja untuk memberkati setiap kehidupan kami, supaya di dalamnya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk sambut firman Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Baik kita yang ada di gereja, yang sedang bertugas, maupun kita semua yang ada di dalam setiap rumah, untuk dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita yang menerangi langkah-langkah kehidupan kita, supaya kita tidak terjebak oleh kuasa-kuasa gelap yang akan membawa kita pada dosa kegelapan. Oleh sebab itulah kita perlu firman, nonton firman, supaya hidup kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita merayakan, bangsa negara kita ini merayakan hari kemerdekaan. Jadi hari kemerdekaan itu dirayakan setiap tahun. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada bangsa dan negeri kita ini, kita mengenang akan kasih Tuhan untuk bangsa dan negeri ini, di mana kita boleh dapat menerima satu bangsa yang sudah merdeka. Dan kalau kemerdekaan itu setiap saat kita melakukannya, berarti kita terlepas dari sesuatu yang menjajah di dalam kehidupan kita, sehingga kita sekarang menjadi bangsa yang merdeka. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Alkitab menjawab di dalam setiap kehidupan ini bahwa setiap orang-orang percaya juga menerima kemerdekaan dari Tuhan. Dan kemerdekaan ini adalah satu berkat Allah yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita semua satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Tujuan daripada Tuhan supaya kita tidak lagi dibelenggu, ditekan, dikuasai oleh kuasa yang bernama kuasa dosa. Dan kuasa dosa itu membawa kepada kita jauh dari Tuhan. Kuasa dosa itu membawa kita supaya kita terpuruk, jatuh di dalam kekurangan, kelemahan, sehingga kita merasakan diri kehidupan kita ini dirantai oleh Tuhan, sehingga tidak dapat melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Namun oleh kasih Tuhan, pada waktu kita dibelenggu oleh dosa, dijajah oleh dosa, oleh karena kasih Tuhan, Tuhan turun dari sorga untuk memberikan kepada kita kelepasan, untuk memberikan kepada kita kemerdekaan, supaya kemerdekaan itu terwujud di dalam setiap kehidupan kita yang sudah terpuruk oleh dosa dan harus masuk di dalam satu kebinasaan yang kekal. Oleh sebab itulah, karena kasih Allah, Allah turun ke dalam dunia, Dia korbankan dirinya untuk memerdekakan kehidupan kita dari kuasa yang bernama kuasa dosa. Ya. Pagi hari ini berkaitan dengan kemerdekaan, kita akan berbicara tentang kemerdekaan yang datang dari Tuhan. Kita akan membaca beberapa ayat yang merupakan satu ayat panduan buat kita, di mana Allah begitu mengasihi kepada kita, di mana Tuhan datang ke dalam dunia ini hanya satu, supaya kehidupan kita dimerdekakan dari kuasa yang bernama kuasa dosa.
Kita akan membaca di dalam kitab Roma. Pasal yang ke-6 ayat 18, ada 2 ayat, saya mohon Bu Miklen membaca buat kita semua. Ya, siap-siap. Saudara Miklen membaca buat kita semua. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, tolong yang keras. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan sekarang kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi kita dituntun oleh kebenaran. Jadi kebenaran menuntun kepada kita supaya kita nih sebagai umat yang merdeka dan telah dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, Dia mati di kayu salib, tergantung untuk saudara kita semua. Sehingga pada waktu kita percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup ini, bahwa disitulah kita sedang dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan melepaskan, Tuhan memerdekakan, dan kita tidak lagi dibelenggu oleh kuasa yang bernama kuasa dosa. Firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Disambung dengan ayat yang ke-20. Tolong dibaca kembali, ayat yang ke-20. Roma 6 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebab waktu kamu menjadi hambanya dosa, kamu bebas dari kebenaran. Di jalan kehidupan kita ini tidak dituntun oleh kebenaran pada waktu kita ada menjadi hamba-hambanya dosa. Pengampunan belum terjadi dalam setiap hidup orang-orang percaya. Namun pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan menjadi hamba kebenaran. Jadi penekanan firman Tuhan pagi hari ini, biar kita ingat bahwa Tuhan memerdekakan kehidupan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan pagi hari ini ada satu tema yang menekankan di dalam setiap hidup kita ini, supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran, ya. Ada satu tema, saya melihat di YouTube, tema itu sangat indah sekali. Saya catat, lalu saya ingat-ingat, saya merenungkan firman Tuhan, bahwa memang dunia terbelenggu oleh rasa takut, oleh rasa gentar, oleh rasa kecewa, oleh rasa tidak menentu dalam hidup ini. Bahkan semua orang bertanya satu dengan yang lain bahwa kita ini seolah-olah sedang dibelenggu oleh rasa takut, dibelenggu oleh rasa kecewa, dibelenggu oleh rasa tidak menentu untuk masa depan dalam hidup ini. Namun sebagai orang percaya, ada petunjuk daripada Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya kita tidak lagi dibelenggu oleh kuasa yang bernama dosa dan rasa takut di dalam hidup ini, tapi biarlah kita kembali kepada firman Tuhan. Catatan daripada tema ini dikatakan, cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kehidupan kita. Pada waktu kita mencintai kebenaran, maka kita dimerdekakan oleh Tuhan. Pada waktu kita mencintai kebenaran, bahwa kita dilepaskan dari rasa takut dan gentar. Pada waktu kita mencintai kebenaran, bahwa Tuhan akan menuntun kepada kita di dalam kebenaran, sehingga hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itulah, pagi hari ini penekanan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencintai kebenaran. Lalu kita bertanya tentang kebenaran itu apa? Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran. Yesus ke dalam dunia ini memberikan satu jalan kehidupan kita, untuk kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi di dalam terangnya Allah. Kita hidup di dalam kebenaran, berarti kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Ada beberapa ayat kita akan baca untuk menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita mengenai tentang kebenaran. Tolong dibaca, Bung Miklan membaca buat kita kembali, yaitu di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17. Yohanes 17 ayat 17, demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
Jadi Tuhan menghendaki pada waktu kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita sudah dikuduskan. Tapi di dalam ayat Yohanes 17 ayat 17 ini Tuhan berdoa untuk murid-muridnya. Berdoa senantiasa memohon kepada Bapa di sorga. Supaya kita semua umat Tuhan yang telah dimerdekakan dari dosa, dikuduskannya oleh kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi setiap kehidupan orang percaya harus dengar firman dimanapun mereka berada. Apalagi kita melihat zaman ini adalah zaman teknologi begitu tinggi. Di mana firman setiap saat kita membuka YouTube kita, membuka handphone kita, membuka tablet kita, membuka entah itu siang, entah itu malam, pagi, atau waktu-waktu tertentu kita dapat mendengarkan yaitu firman Tuhan. Sudah saatnya seluruh bumi ini mendengarkan tentang firman Tuhan. Sudah saatnya seluruh orang-orang ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan untuk dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menuntun dalam kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau merdeka dalam hidup ini, merdeka dengan rasa takut, rasa kecewa, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa was-was dalam hidup ini, mari kita belajar untuk mencintai kebenaran yaitu firman Tuhan. Jadi penekanan begitu singkat dalam setiap orang-orang percaya. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita berada, kita perlu firman Tuhan. Karena firman yang dapat memberikan jalan keluar bagi masalah setiap pergumulan dalam setiap kehidupan ini. Saya datang dari rumah ke tempat ini untuk online, untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk apa firman Tuhan diberitakan? Untuk didengar untuk setiap umat yang telah percaya kepada Tuhan dan menerima kelepasan, yang dikatakan kemerdekaan di dalam kehidupannya dari dosa, kegelapan. Dan kalau dulu kita harus masuk ke dalam penderitaan, tapi sekarang kita diangkat dari penderitaan untuk masuk di dalam berkat-berkat daripada Tuhan. Dan kita percaya pada waktu kita berjalan dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan dikatakan memerdekakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saya kira setiap kita ini perlu merdeka. Yang merdeka dari rasa takut, rasa gentar, rasa kecewa, semua kita perlu merdeka. Namun pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, maka terjadilah kemerdekaan itu di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Sebab itulah pagi hari ini, dengarkan dengan cermat firman Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Tolong dibaca lagi. Yohanes pertama ayat pertama. Yohanes 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi pada waktu kita mencintai kebenaran, kita sedang mendengarkan suara Allah. Pada waktu kita mendengarkan suara Allah, maka kita mendapatkan kesucian dari Tuhan. Kuduskan mereka dengan kebenaran, karena kebenaran yaitu firman Tuhan. Dan pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita mulai belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Disitulah Tuhan akan melepaskan kita dari rasa takut dan getar, dan kita akan dimerdekakan oleh Tuhan, sehingga kita dapat menerima kemerdekaan yang sejati yang datang dari Tuhan. Kita percaya pagi hari ini kita bersama-sama, kita sedang berjalan menuju kesempurnaan yang Tuhan akan sempurnakan dalam setiap kehidupan ini lewat kuasa yang bernama firman Tuhan. Tolong dibaca lagi. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman telah menjadi manusia ada di antara kita. 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Murid-murid Tuhan bertemu dengan Yesus, menjadi murid Tuhan dan melihat keberadaan Yesus. Tetapi sekarang, Yesus sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Namun, tetap firman Tuhan yang dikatakan manusia, firman telah menjadi manusia ada di antara kita.
Jadi kita perlu firman Tuhan. Sekarang mungkin kita tidak bisa melihat wajah Yesus. Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi dapat menyapa, ya, bertemu secara manusiawi. Kita bertemu menyapa Yesus, tetapi kita perlu firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Ada satu ayat dikatakan dalam kitab Ulangan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang aku sampaikan kepada kamu pada hari ini, maka kamu akan diangkat dari segala bangsa di bumi ini. Jadi kita perlu bangsa kita diangkat dari bumi ini. Kita semua perlu diangkat dari dosa dari bumi ini supaya kehidupan ini berubah. Dulu kita ada seorang penjahat, tetapi sekarang menjadi orang pemurah. Ya, ini yang Tuhan maukan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Sebagai ayat penutup, kita akan membaca satu ayat di dalam kitab Galati pasal yang kelima, ayat yang pertama. Tolong dibaca kembali untuk membantu saya. Galatia 5 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, dikatakan di sini Galatia 5 ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ada kata sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar oh merdeka, 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 bukan. Tapi ada penekanan firman Tuhan berkata sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai kebenaran. Jadi ada kata sungguh-sungguh. Di sini katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikatakan dikenakan kuk perhambaan. Dulu pada waktu kita belum percaya kepada Tuhan ada kuk dikatakan. Belakang yaitu kuk dosa. Membawa kepada kita jalan-jalan hidup menuju kebinasaan. Tapi setelah kita hidup percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kita diberikan kuk dikatakan, dikenakan kuk. Ya, bukan perhambaan dosa, tetapi kuk untuk menuntun kita di dalam kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Jadi penekanan di dalam kemerdekaan ini adalah hiduplah di dalam kebenaran, karena kebenaran akan memerdekakan kita. Ya, jadi anak Tuhan perlu firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan sudah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Sampai ada satu tempat yang tidak punya gereja, tidak ada pendeta di situ. Ya, tetapi berita itu sampai kepada ujung bumi ini. Dan setiap orang mau menerimanya dan merenungkan firman Tuhan, kebenaran, maka kita semua akan dimerdekakan oleh Tuhan. Kita percaya sebagai umat yang sudah merdeka ini kita terus berjalan. Ya, dengan petunjuk-petunjuk apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup orang percaya. Supaya hidup orang percaya tidak lagi dikenakan kuk, dikatakan kuk dosa. Yang menuju kepada kebinasaan, tapi kita diangkat, ya, dipakai kuk kebenaran. Untuk hidup di dalam kebenaran. Supaya kita, ya, masuk di dalam satu rencana agung daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah ditabur. Tuhan, tidak ada satu kuasa apapun di dalam setiap hidup kami sebagai umat Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Rasa takut dan gentar, kecewa sering berganti dalam hidup ini. Karena suasana dunia ini tidak menentu dalam hidup ini. Namun kami percaya Engkau selalu menuntun karena kasih, kemurahan dan kebaikan Engkau. Engkau menuntun kami dengan apa yang disebut firman Tuhan. Karena firman Tuhan menuntun kepada kami hidup dalam kebenaran. Supaya hidup kebenaran kami adalah sungguh-sungguh dapat memerdekakan kehidupan kami. Tuhan, di antara kami baik yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun mereka berada, yang telah mendengarkan firman Tuhan, mulai saat ini kami akan patuh, takut dan menggentar kepada Tuhan. Kami akan mencintai yaitu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Supaya hidup kami berubah dalam hidup ini. Dari jalan kutuk untuk masuk di dalam hidup dalam berkat. Kami percayakan sisi keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini dalam setiap hidup kami.
supaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Amin. Terima kasih untuk Opa Wahyu atas firman-Nya, biar setiap firman yang ditabur boleh berema di dalam hati kita. Kita terus mau doakan Opa Wahyu biar tetap Tuhan sertai berserta keluarganya. Selanjutnya mungkin saya langsung pengumuman. Untuk minggu depan masih ada ibadah jam 10 pagi, tetap masih online Bapak Ibu. Linknya nanti akan dikirimkan ke grup GBS Maranatha. Selanjutnya untuk kolektor nanti bisa di-scan barcode di akhir ibadah online. Untuk menyambut firman Tuhan, Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita kembali. Kita mau angkat pujian, katakan doa Yabes ini. Oh, haleluya. Doa syafaat saya serahkan kepada Cici Ani. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau membawa Tuhan, Bapa dan Gembala kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan kami berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidupnya sampai dengan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, memberikan kesehatan, pimpin selalu hari-harinya Tuhan, apapun masalah yang dihadapi Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, Engkau sendiri yang menopang dan memberikan penghiburan Tuhan, untuk setiap permasalahan, kerinduannya dalam melayani Engkau sendiri yang pelihara, Tuhan, untuk keluarganya Engkau sendiri yang pelihara. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati, menuntun Tuhan, agar setiap anggota keluarga, satu keluarga, Om Wahyu dan Tante, boleh selalu Tuhan menjadi berkat di lingkungan dimanapun Om berada. Tuhan, kami bawa Tuhan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari yang termuda sampai dengan yang tertua Tuhan, di masa yang sukar Tuhan. Kami percaya setiap pemeliharaan Tuhan berlaku atas hidup kami, karena janji dan firman-Mu selalu Tuhan menjadi terang dan kekuatan bagi kami Tuhan. Berikan kesehatan, jaga dan lindungi kami semua satu persatu Tuhan. Engkau berikan, Engkau tambah
sukacita kami di dalam hati kami Tuhan. Setiap masalah boleh ada Tuhan, pergumulan banyak Tuhan, tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama Yesus, Tuhan, sukacita dan damai-Mu selalu melimpah dalam hati kami. Tuhan, Kau berkati setiap usaha, setiap pekerjaan Tuhan, setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bukakan jalan dan tambahkan lebih lagi Yesus. Tuhan, kami juga membawa setiap ibadah Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dari ibadah sekolah minggu Tuhan, dari ibadah umum, pemuda remaja Yesus, ibadah kaum bapak, kaum ibu Tuhan, sekalipun masanya kami ibadah online Tuhan, kiranya hanya Roh Kudus-Mu mempersatukan setiap hati kami Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memelihara iman kami Tuhan, agar hari lepas hari tuntunan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui masa yang sukar, kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap hidup kami. Tuhan, aku juga rindu Tuhan, kami semua rindu Tuhan membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun bangsa ini Tuhan, bukan hanya Indonesia Tuhan, tapi semua bangsa di dunia Tuhan. Pulihkan dari keadaan yang saat ini kami boleh rasakan Tuhan, mengalami masa pandemi COVID Tuhan. Kiranya pemulihan Tuhan kami boleh lihat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya tidak ada kuasa yang lebih dahsyat selain kuasa Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang memampukan Tuhan bagi setiap orang yang sedang mengalami sakit Tuhan. Tuhan, Kau boleh hiburkan. Tuhan boleh terus berikan pemulihan Tuhan, kekuatan dalam kesehatannya. Tuhan juga berikan hikmat, akal budi bagi setiap Tuhan, para pemimpin Tuhan yang memimpin setiap negara Tuhan. Engkau sendiri, kasih-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan yang turun atas hati mereka. Engkau yang menggerakkan sendiri Tuhan, supaya semua yang dilakukan menuju sebuah kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Bapak, kami serahkan semuanya Tuhan, semuanya di luar daripada kemampuan dan kekuatan kami, tapi satu hal kami percaya, kuasa-Mu lebih dahsyat dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan sendiri yang menuntun kami, sehingga kami setiap hari boleh melewati hari-hari kami penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Untuk selanjutnya doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akan tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa berkat. Bapa di dalam surga, setelah kami dengar firman Tuhan, Engkau mengajar kepada kami supaya kami hidup untuk mencintai kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Pada waktu kami mencintai firman Tuhan, kami sedang belajar untuk mencintai Engkau Tuhan. Pada waktu kami mencintai Engkau Tuhan, maka kami akan dikuduskan oleh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Pada waktu kami dikuduskan oleh firman Tuhan, kami tidak ada lagi rasa takut dan gentar. Saat ini Tuhan, hamba datang kepada Tuhan untuk menyerahkan semua kami, baik yang ada di tempat ini sedang bertugas, maupun setiap kami yang ada di rumah, yang menerima itu kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap berdiri teguh, kami tidak akan goyah. Kami tidak lagi akan diberikan kuk perhambaan dosa, tetapi kami akan diberikan dan dituntun oleh kuk untuk menuju kebenaran. Terima kasih banyak Bapa. Segala berkat turun di dalam setiap kehidupan kami semua. Kekuatan iman yang teguh dan sempurna. Kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami untuk melawan segala tipu daya iblis dan kuasa-kuasa jahat, kuasa penyakit. Damai sukacita yang datang dari Roh Kudus. Persatuan kasih menyertai dalam setiap hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam ibadah dan pelayanan kami, dalam persekutuan kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba tutup
ibadah ini. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.